Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang menabung selama bertahun-tahun, tapi hidupnya tetap saja terasa berat? Sementara yang lain, dengan penghasilan yang sama, justru bisa berkembang jauh lebih cepat, bahkan sampai membuka usaha sendiri. Mereka sama-sama bekerja keras, sama-sama menabung, tapi hasil akhirnya berbeda jauh. Apa yang membedakan mereka? Apakah hanya soal keberuntungan, atau ada cara berpikir yang berbeda di baliknya? Banyak dari kita diajarkan sejak kecil bahwa menabung itu menyimpan uang, menahan diri agar tidak boros. Tapi orang Tionghoa punya pandangan lain, jauh lebih dalam, jauh lebih strategis. Bagi mereka, menabung bukan sekedar menyimpan uang, tapi mengatur uang agar tumbuh. Karena bagi mereka, uang yang diam itu mati, sedangkan uang yang bergerak bisa melahirkan kebebasan. Inilah alasan kenapa banyak keluarga Tionghoa yang tampak sederhana di luar, tapi punya fondasi finansial yang sangat kuat di dalam. Mereka tidak hidup untuk gengsi. Mereka hidup untuk memastikan generasi berikutnya tidak harus memulai dari nol lagi. Dan di video kali ini, kita akan membedah cara berpikir dan sistem menabung ala orang Tionghoa yang bisa membuat seseorang tumbuh pelan tapi pasti menuju kebebasan finansial. Kita akan lihat bagaimana mereka memperlakukan uang bukan sebagai sesuatu yang ditakuti, tapi sebagai alat untuk membangun kemandirian. Namun sebelum kita mulai lebih jauh, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di channel Logika Hati, kita membahas cara berpikir, kebiasaan, dan filosofi hidup yang bisa membentuk logika baru dalam menghadapi kehidupan. Bersama-sama, kita belajar untuk tidak hanya bekerja keras, tapi juga berpikir cerdas. Baik, mari kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya arti menabung itu? Apakah sekedar menyimpan uang, atau ada makna yang lebih dalam di baliknya? Bagian 1. Memahami makna sebenarnya dari menabung. Banyak orang mengira bahwa menabung berarti menyimpan uang, menjaga agar tidak habis, menyisihkan sebagian penghasilan untuk hari esok. Itu memang benar, tapi hanya di permukaan. Karena kalau kita berhenti di situ, maka kita sedang bermain di level yang sama seperti anak kecil yang menaruh uang di celengan, bukan di level orang dewasa yang ingin membangun masa depan. Orang Tionghoa memandang menabung dengan cara yang jauh lebih matang. Bagi mereka, menabung bukan soal berapa banyak yang bisa kamu simpan, tapi seberapa bijak kamu mengatur arah uangmu berjalan. Uang bukan untuk dikurung, tapi diarahkan. Dan inilah hal yang sering dilewatkan oleh banyak orang. Kita seringkali menabung karena takut miskin, takut kekurangan, takut masa depan tidak pasti. Tapi orang Tionghoa menabung karena strategi. Karena mereka tahu, uang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikendalikan. Mereka tidak menabung karena rasa cemas, tapi karena punya rencana. Bayangkan uang seperti benih. Jika benih itu kamu simpan di dalam kotak, ia tidak akan tumbuh. Tidak busuk, tapi juga tidak berkembang. Namun kalau benih itu kamu tanam di tanah yang subur, kamu rawat, kamu siram, kamu jaga, maka ia akan tumbuh menjadi pohon yang menghasilkan ribuan benih baru. Begitu pula dengan uang. Kalau hanya disimpan, nilainya akan tetap atau bahkan berkurang karena inflasi. Tapi kalau diarahkan ke tempat yang tepat, uang itu bisa tumbuh, berlipat, dan melahirkan kebebasan. Inilah perbedaan cara berpikir antara menabung sebagai kebiasaan dan menabung sebagai strategi hidup. Orang yang menabung karena kebiasaan hanya fokus menahan diri. Orang yang menabung karena strategi fokus membangun sistem. Yang satu menunggu hasil, yang satu menciptakan hasil. Bagi orang Tionghoa, menabung bukan tujuan akhir, melainkan tahap awal dari perjalanan menuju kemandirian finansial. Mereka melihat uang seperti tenaga kerja. Kalau uang itu hanya diam di dompet, artinya kamu sedang membiarkan para pekerjamu menganggur. Tapi kalau kamu gunakan uangmu untuk membuka peluang, kamu sedang mengirim pekerja-pekerjamu keluar untuk mencari uang baru. Inilah alasan kenapa dalam budaya Tionghoa, anak-anak kecil sejak dini sudah diajarkan bahwa uang harus dihormati,
tapi tidak disembah. Mereka diajarkan untuk mengerti bahwa uang adalah alat, bukan tujuan. Karena tujuan akhirnya bukan menjadi kaya, tapi menjadi bebas. Bebas dari kekhawatiran, bebas dari ketergantungan, bebas dari rasa takut kehilangan. Itu sebabnya, saat banyak orang sibuk mengejar pekerjaan bergaji besar, mereka justru sibuk menciptakan sistem penghasilan baru. Mereka tidak hanya bertanya berapa yang saya dapat, tapi juga bagaimana cara agar uang ini tidak berhenti di saya, melainkan terus mengalir, terus berputar, terus tumbuh. Dan kalau kita perhatikan, semua itu berawal dari satu pola pikir sederhana. Mereka tidak menyimpan uang untuk menunggu, tapi menabung untuk bergerak. Karena mereka tahu, uang yang bergerak adalah uang yang hidup. Dan uang yang hidup akan terus bekerja bahkan saat mereka beristirahat. Namun untuk bisa berpikir seperti itu, dibutuhkan disiplin dan arah yang jelas. Karena menabung tanpa arah hanyalah penundaan, bukan perencanaan. Dan inilah yang membedakan antara orang yang menabung karena takut kekurangan dengan orang yang menabung karena ingin kebebasan. Seseorang yang menabung karena takut akan terus hidup dalam rasa cemas. Ia melihat uang seperti pagar, alat untuk bertahan. Tapi seseorang yang menabung karena visi, melihat uang seperti jembatan, alat untuk melangkah lebih jauh. Orang Tionghoa percaya bahwa setiap lembar uang yang kamu pegang punya potensi, dan tugasmu adalah memastikan potensi itu tidak berhenti di tanganmu. Kalau kamu biarkan uangmu tidur, maka hidupmu juga akan stagnan. Tapi kalau kamu arahkan uangmu bekerja, maka kamu sedang menanam masa depan untuk dirimu dan keluargamu. Inilah makna terdalam dari menabung versi mereka. Bukan hanya menyimpan uang, tapi mendisiplinkan diri agar mampu menunda kesenangan demi tujuan yang lebih besar. Karena bagi mereka, kekayaan sejati bukan di angka rekening, tapi di kemampuan mengatur hidup dengan bijak. Dan yang menarik, prinsip ini bisa dilakukan siapa saja. Kamu tidak perlu kaya dulu untuk belajar mengatur uang, karena justru kemampuan itulah yang membuat seseorang menjadi kaya. Mulailah dengan sedikit, tapi lakukan dengan sadar dan konsisten. Karena menabung bukan soal jumlah, tapi soal niat dan arah. Seseorang yang bisa mengendalikan uang kecil dengan bijak akan mampu mengelola uang besar tanpa panik. Dan sebaliknya, seseorang yang ceroboh dengan uang kecil tidak akan pernah cukup berapapun penghasilannya. Jadi kalau selama ini kamu menabung hanya agar uangmu aman, maka saatnya mengubah cara pandang. Mulailah menabung agar uangmu berkembang. Karena di sanalah awal dari kebebasan dimulai. Bukan dari berapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa bijak kamu memperlakukannya. Dan pada bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam. Bagaimana orang Tionghoa membagi tahapan dalam menabung, mulai dari sekedar menyimpan, hingga menjadikan uang sebagai alat penghasil uang baru. Karena ternyata, menabung pun ada levelnya. Bagian 2. 3 tingkatan dalam menabung mindset orang Tionghoa. Menabung bagi orang Tionghoa bukan sekedar aktivitas, tapi sebuah perjalanan. Sebuah proses bertahap yang membentuk mental, kebiasaan, dan kebijaksanaan finansial seseorang. Mereka percaya bahwa kekayaan sejati tidak datang sekaligus, tapi tumbuh seiring dengan cara seseorang memperlakukan uangnya. Dan dalam perjalanan itu, ada 3 tingkatan yang harus dilewati. 3 fase yang menggambarkan bagaimana seseorang bertransformasi dari sekedar penyimpan uang menjadi pengelola uang, lalu akhirnya menjadi pemilik sistem keuangan yang bekerja untuk dirinya sendiri. Tingkat pertama, menabung untuk aman. Inilah tahap paling dasar. Tujuan utamanya sederhana, bertahan dan merasa aman. Di fase ini, seseorang belajar menahan diri, menyingkirkan keinginan, dan membangun kebiasaan disiplin. Orang Tionghoa menyebutnya sebagai tahap fondasi. Karena sebelum membangun kekayaan, seseorang harus belajar mengendalikan diri. Kalau seseorang belum bisa menahan keinginan kecil hari ini, maka ia juga tak akan siap mengelola peluang besar besok. Pada tahap ini, uang disimpan bukan untuk dilipat gandakan, tetapi untuk melatih kebiasaan mengelola penghasilan. Mereka menyisihkan sebagian untuk kebutuhan harian, sebagian untuk dana darurat, dan sebagian untuk disimpan di tempat yang aman seperti tabungan atau emas. Tujuannya bukan mencari untung, tapi melatih otot disiplin.
Karena tanpa disiplin, tidak ada kebiasaan finansial yang bisa bertahan lama. Orang Tionghoa sering berkata, kalau kamu tidak bisa menabung dari 100.000, kamu juga tidak akan bisa menabung dari 10 juta. Fase ini mengajarkan kita bahwa menabung bukan soal besar kecilnya angka, tapi soal melatih diri untuk berkata cukup. Dan begitu seseorang merasa aman secara finansial, ia baru bisa melangkah ke tahap berikutnya. Di tingkat kedua, disinilah titik peralihan dari sekedar menyimpan menjadi mengatur arah. Setelah seseorang memiliki rasa aman, kini uang tidak lagi dibiarkan diam. Uang mulai diarahkan untuk tumbuh. Orang Tionghoa melihat uang seperti air. Kalau dibiarkan menggenang, ia akan kotor dan menguap. Tapi kalau dialirkan ke tempat yang subur, ia akan menumbuhkan kehidupan. Mereka mulai menggunakan sebagian tabungan untuk modal usaha kecil, investasi ringan, atau peluang produktif lainnya. Tidak perlu besar, bahkan hanya dari usaha rumahan, jualan kecil-kecilan, atau menambah stok barang. Yang penting uang itu bergerak. Karena bagi mereka, uang yang diam akan mati, dan uang yang berputar akan hidup. Di tahap ini pola pikir mulai berubah. Orang yang sebelumnya hanya berpikir bagaimana cara menyimpan, sekarang mulai berpikir bagaimana cara mengembangkan. Uang bukan lagi sesuatu yang dijaga ketat, tapi alat untuk membuka pintu baru. Setiap peluang kecil dilihat sebagai lahan menanam benih baru. Inilah yang membuat banyak keluarga Tionghoa memiliki usaha turun-temurun. Karena sejak awal, mereka diajarkan bahwa menabung bukan untuk disimpan, tapi untuk diputar agar menghasilkan penghasilan baru. Fase kedua ini adalah tentang keberanian mengambil resiko kecil yang terukur. Tidak gegabah, tapi juga tidak takut mencoba. Dan dari sinilah kebiasaan membangun aset mulai tumbuh. Tingkat ketiga, menabung untuk menghasilkan. Inilah puncaknya. Tahap di mana seseorang tidak lagi bekerja untuk uang, melainkan uang yang bekerja untuknya. Pada tahap ini seseorang sudah memiliki sistem keuangan yang hidup. Tabungan, aset, dan investasi semuanya saling mendukung membentuk arus kas yang terus berputar. Inilah yang disebut orang Tionghoa sebagai uang yang melahirkan uang. Di sini fokus utama bukan lagi berapa banyak uang yang disimpan, tapi seberapa produktif setiap rupiah yang keluar. Mereka mulai menghitung cash flow, bukan sekedar menahan pengeluaran. Mulai menghitung arus masuk, bukan sekedar menahan pengeluaran. Contohnya sederhana, hasil dari toko digunakan untuk membuka cabang kecil. Keuntungan dari properti disalurkan untuk membeli lahan baru. Hasil sewa digunakan untuk membiayai usaha keluarga. Semuanya berputar, saling menghidupi, saling memperkuat. Dan yang menarik, meskipun sudah berada di tahap ini, orang Tionghoa tetap hidup sederhana. Mereka tidak berburu-buru menikmati hasil, karena mereka tahu pohon yang baru berbuah tidak boleh ditebang terlalu cepat. Mereka menikmati hasilnya perlahan, tanpa kehilangan arah. Karena bagi mereka, kaya bukan tentang seberapa banyak kamu punya, tapi seberapa lama kamu bisa bertahan tanpa kehilangan keseimbangan. Dan inilah tahap di mana tabungan sudah berubah menjadi sistem. Uang bukan lagi beban pikiran, tapi sumber ketenangan. Karena setiap rupiah sudah punya tugas, dan setiap aset punya peran untuk terus menghasilkan. Kesimpulan dari 3 tingkatan ini, menabung untuk aman adalah tahap bertahan. Menabung untuk berkembang adalah tahap bertumbuh. Dan menabung untuk menghasilkan adalah tahap merdeka. 3 tahap ini membentuk jalan panjang menuju kebebasan finansial. Tidak bisa dilompati, tidak bisa dipercepat. Setiap tahap mengajarkan hal berbeda, disiplin, kebijaksanaan, dan keberanian mengambil keputusan. Dan semua itu dimulai dari hal yang paling sederhana. Kebiasaan kecil menahan diri, menghormati uang, dan menggunakannya dengan arah yang jelas. Orang Tionghoa tidak menjadi kaya karena keberuntungan. Mereka menjadi kaya karena berpikir bertahap. Mereka tidak menabung untuk hari ini, tapi menabung agar esok mereka tidak lagi bergantung pada siapapun. Karena pada akhirnya, menabung bukan tentang menunggu uang bertambah, melainkan tentang membangun kebiasaan agar hidup terus bertumbuh. Dan di bagian berikutnya, kita akan melihat lebih dalam bagaimana cara mereka mengatur uang, dari setiap gajian, dari setiap pemasukan, hingga menjadi sistem keuangan keluarga yang stabil. Inilah bagian yang paling menarik, karena disinilah rahasia uang berputar orang Tionghoa mulai terungkap. Bagian 3. Strategi orang Tionghoa dalam menabung dan mengatur uang. Orang Tionghoa tidak sekedar menabung,
Mereka membangun sistem keuangan pribadi yang berjalan seperti sebuah perusahaan kecil, diatur, disiplin, dan selalu memiliki tujuan. Mereka tidak pernah membiarkan uang diam tanpa makna. Setiap rupiah harus punya arah, fungsi, dan potensi. Inilah perbedaan besar antara menabung ala orang biasa dengan menabung ala orang Tionghoa. Mari kita bahas langkah demi langkah bagaimana mereka melakukannya. 1. Uang dibagi sesuai tujuan hidup. Ketika kebanyakan orang menabung hanya di satu rekening, orang Tionghoa membaginya ke beberapa pos yang sangat jelas. Biasanya, mereka memiliki setidaknya 5 kantong keuangan utama. Kantong kebutuhan hidup untuk pengeluaran harian dan bulanan. Kantong tabungan darurat, minimal cukup untuk hidup 6 bulan tanpa penghasilan. Kantong investasi, untuk uang yang bekerja mencari uang. Kantong amal dan sosial, untuk berbagi, karena mereka percaya rezeki akan kembali. Dan kantong pendidikan dan pengembangan diri, untuk belajar, kursus, atau memperluas wawasan bisnis. Filosofi mereka sederhana. Kalau kamu tidak tahu kemana uangmu pergi, kamu tidak akan tahu mengapa dia tidak kembali. Setiap uang yang keluar harus disadari. Setiap rupiah yang masuk harus diberi tempat yang benar. 2. Mengutamakan perputaran uang, bukan penyimpanan. Orang Tionghoa jarang menimbun uang di rekening bank tanpa tujuan. Mereka tahu uang yang diam justru tergerus inflasi. Mereka lebih suka memutar uang dalam bisnis kecil, perdagangan, atau investasi produktif. Misalnya, seorang Tionghoa yang memiliki tabungan 10 juta rupiah tidak akan membiarkannya tidur di bank. Ia mungkin membeli barang grosir untuk dijual kembali, membuka kios kecil, atau ikut patungan usaha dengan teman. Prinsip mereka adalah, lebih baik uang bekerja untukku, daripada aku bekerja seumur hidup untuk uang. Bagi mereka, menabung hanyalah langkah awal untuk memiliki modal, tapi bukan tujuan akhir. Tujuannya adalah agar uang bisa beranak. Itulah yang membuat banyak keluarga Tionghoa terlihat seolah cepat kaya. Mereka tidak menunggu peluang datang. Mereka menciptakannya dari tabungan kecil yang mereka kumpulkan secara sabar. 3. Disiplin dalam hidup sederhana. Kunci lain dari strategi menabung ala Tionghoa adalah gaya hidup yang sangat efisien. Bukan berarti pelit, tapi mereka tahu mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Kalimat yang sering diajarkan oleh orang tua mereka adalah, jangan beli barang untuk menunjukkan kamu kaya, tapi beli barang yang membuatmu makin kaya. Mereka tidak tertarik dengan status sosial atau pamer kekayaan. Kalau kamu lihat seseorang yang tampak sederhana, tapi punya banyak aset, kemungkinan besar dia mengikuti prinsip ini. Mereka berhemat bukan karena takut miskin, tapi karena punya visi jangka panjang. Disiplin hidup sederhana ini yang membuat mereka bisa menyisihkan lebih banyak untuk modal usaha dan investasi. 4. Membangun uang dengan kerjasama keluarga. Berbeda dengan banyak budaya lain yang menekankan kemandirian individu, dalam keluarga Tionghoa, semua anggota keluarga dianggap sebagai satu tim ekonomi. Ketika anak mulai bekerja, sebagian penghasilannya bisa digunakan untuk membantu usaha keluarga. Sebaliknya, ketika orang tua sukses, mereka tidak boros untuk diri sendiri. Mereka bantu anaknya membuka usaha baru. Hasilnya, kekayaan bukan hanya milik satu orang, tapi menjadi jaringan ekonomi keluarga. Inilah sebabnya banyak keluarga Tionghoa bisa membangun bisnis lintas generasi. Mereka tahu, kalau satu orang kaya itu keberuntungan, tapi kalau satu keluarga kaya itu hasil strategi. 5. Menganggap uang sebagai alat bukan Tuhan. Filosofi mereka juga sangat bijak. Orang Tionghoa tidak mencintai uang secara buta. Mereka melihat uang hanya sebagai alat untuk mencapai kebebasan. Uang bukan tujuan akhir, melainkan kendaraan menuju kehidupan yang aman, stabil, dan penuh makna. Itulah sebabnya, meskipun mereka dikenal hemat, mereka tidak segan-segan membantu saudara atau teman dalam kesulitan. Mereka tahu rezeki itu berputar,
Dengan membantu orang lain, mereka memperkuat jaringan sosial yang justru akan kembali dalam bentuk kepercayaan dan peluang. Mereka sadar bahwa kekayaan tanpa kehormatan dan hubungan baik hanyalah beban. Makanya uang harus disertai dengan etika dan tanggung jawab. 6. Mengutamakan ilmu keuangan sejak dini. Anak-anak Tionghoa diajarkan konsep uang sejak kecil. Mereka tahu nilai kerja keras, tahu cara menunda keinginan, dan paham bahwa uang bukan untuk dihamburkan. Mereka tidak diajarkan untuk sekedar cari kerja, tapi menciptakan peluang. Sejak muda mereka sudah melihat bagaimana orang tuanya berdagang, menawar, dan menghitung untung rugi. Dengan pendidikan keuangan sejak dini, mereka tumbuh dengan mindset entrepreneur, bukan mindset konsumen. Inilah fondasi yang membuat mereka mampu menjaga stabilitas ekonomi keluarga dari generasi ke generasi. Jadi, kalau kamu ingin meniru cara orang Tionghoa menjadi cepat kaya, mulailah dari sini. Bukan dari seberapa banyak kamu punya, tapi seberapa cerdas kamu mengelola setiap rupiah yang masuk ke tanganmu. Bagian 4. Mental dan nilai hidup orang Tionghoa dalam menabung. Banyak orang berpikir bahwa rahasia kekayaan orang Tionghoa terletak pada strategi bisnis mereka. Padahal, akar sejatinya bukan di sana. Rahasia sebenarnya terletak pada mentalitas dan nilai hidup yang mereka tanamkan tentang uang, kerja keras, dan menabung. Mereka tidak hanya mengatur uang dengan cerdas, tapi juga mengatur pikirannya lebih dulu. Sebab bagi mereka, kekayaan dimulai dari kepala dan hati, bukan dari rekening. 1. Menabung bukan karena takut miskin, tapi karena ingin merdeka. Bagi orang Tionghoa, menabung bukanlah bentuk ketakutan. Bukan karena takut hidup susah, tapi karena ingin memiliki kendali penuh atas hidupnya. Mereka ingin bebas mengambil keputusan tanpa harus bergantung pada belas kasihan orang lain. Dalam pandangan mereka, orang yang punya tabungan bisa bicara dengan tenang. Orang yang tidak punya akan bicara dengan ketakutan. Uang bagi mereka adalah alat kemerdekaan batin. Dengan menabung, mereka menyiapkan perlindungan dari situasi yang tidak bisa diprediksi. Mereka tidak menabung karena pesimis terhadap masa depan, tapi justru karena optimis ingin mempersiapkannya dengan baik. Itu sebabnya, ketika orang lain menabung untuk bertahan hidup, orang Tionghoa menabung untuk naik kelas hidup. 2. Kerja keras adalah bentuk ibadah. Dalam budaya Tionghoa, kerja keras bukan sekedar kewajiban, tapi kehormatan. Mereka percaya bahwa setiap tetes keringat adalah bagian dari pembentukan karakter. Tidak ada pekerjaan yang hina selama dilakukan dengan jujur dan tekun. Bahkan orang tua Tionghoa sering menanamkan pepatah seperti ini. Lebih baik tanganmu kotor karena kerja, daripada mulutmu kotor karena meminta. Inilah mental yang membuat mereka tidak cepat menyerah, tidak bergantung pada nasib, dan tidak menunggu keberuntungan. Setiap keuntungan yang mereka peroleh terasa berharga, karena berasal dari hasil jerih payah, bukan dari keberuntungan sesaat. Mereka paham bahwa menabung tanpa kerja keras hanyalah mimpi kosong, dan kerja keras tanpa arah yang jelas hanyalah kelelahan tanpa hasil. 3. Menunda kepuasan, menikmati hasilnya belakangan. Salah satu nilai paling kuat dalam cara hidup orang Tionghoa adalah kemampuan menunda kesenangan. Mereka tidak terburu-buru menikmati hasil kerja kerasnya. Sementara banyak orang tergoda untuk membeli barang mewah ketika baru naik gaji, orang Tionghoa justru bertanya, apa yang bisa aku investasikan dari uang ini supaya bulan depan aku punya lebih banyak? Mereka menunda keinginan bukan karena pelit, tapi karena mereka tahu waktu terbaik untuk menikmati hidup adalah ketika mereka sudah benar-benar aman secara finansial. Bagi mereka, menikmati hasil lebih nikmat jika berasal dari sistem keuangan yang sudah mapan, bukan dari gaji bulan ini. Itulah mengapa banyak dari mereka yang terlihat biasa-biasa saja selama muda, tapi ketika tua, hidupnya sangat tenang dan mapan. Itulah yang mereka sebut dengan menikmati hasil setelah sistem keuangan sudah mapan. 4. Tidak mengandalkan orang lain, bahkan anak sendiri. Satu prinsip kuat yang ditanamkan sejak dini adalah jangan berharap pada siapapun. Orang Tionghoa percaya bahwa kemandirian adalah kunci kehormatan. Mereka bekerja keras bukan hanya untuk sukses, tapi agar tidak merepotkan orang lain di hari tua. Itu sebabnya banyak orang tua Tionghoa tetap berusaha berdagang meski usia sudah senja. Bukan karena serakah, tapi karena ingin menjaga martabat. Mereka ingin hidup dengan hasil tangan sendiri,
bukan bergantung pada anak atau saudara. Bagi mereka, uang bukan soal jumlah, tapi soal harga diri. Menabung adalah cara menjaga kehormatan itu. Sebab ketika seseorang masih punya simpanan, dia masih punya pilihan. Tapi ketika tabungannya habis, harga dirinya sering ikut terkikis. 5. Hubungan antara moralitas dan kekayaan. Mungkin ini yang sering diabaikan orang luar. Orang Tionghoa punya kode moral yang ketat terhadap uang. Mereka sangat menjunjung tinggi kejujuran dalam berdagang, meskipun mereka terkenal lihai dalam bisnis. Karena mereka tahu, kepercayaan adalah aset terbesar. Sekali kepercayaan hilang, uang sebanyak apapun tidak akan bisa menebusnya. Mereka percaya bahwa kekayaan sejati datang dari reputasi baik dan hubungan yang sehat. Makanya, ketika mereka meminjamkan uang atau berdagang, mereka tidak sekedar melihat harga, tapi juga karakter lawan bisnisnya. Karena bagi mereka, uang bisa dicari lagi, tapi nama baik tidak bisa dibeli. Inilah sebabnya banyak pengusaha Tionghoa bisa bertahan lama dalam bisnis, karena mereka tidak membangun dari untung, tapi dari kepercayaan. 6. Menabung dalam makna yang lebih luas. Ketika kita mendengar kata menabung, yang terbayang biasanya adalah uang. Namun bagi orang Tionghoa, menabung bukan hanya tentang materi. Mereka juga menabung dalam bentuk relasi, ilmu, dan karma baik. Mereka menabung relasi baik dengan cara membantu orang lain tanpa pamrih. Mereka menabung ilmu dengan membaca, mengamati, dan terus belajar dari kesalahan. Mereka menabung kebaikan karena percaya bahwa setiap perbuatan baik akan kembali dalam bentuk rizki yang tak terduga. Jadi, bahkan ketika mereka tampak tidak menghasilkan uang secara langsung, mereka sebenarnya sedang menyiapkan ladang rezeki jangka panjang. Inilah cara berpikir orang Tionghoa yang membuat mereka jarang benar-benar jatuh miskin. Karena kekayaan mereka tidak hanya ada di dompet, tapi juga dalam karakter dan hubungan sosialnya. 7. Uang harus mengalir, tapi dengan arah. Nilai terakhir dan paling dalam dari mentalitas Tionghoa adalah, uang boleh mengalir, tapi harus punya arah. Mereka tahu, uang harus keluar agar ekonomi berjalan, tapi setiap keluarnya harus punya alasan yang jelas. Jika untuk membantu orang, maka itu investasi sosial. Jika untuk modal, itu investasi bisnis. Jika untuk belajar, itu investasi pengetahuan. Tapi kalau keluar hanya untuk memuaskan ego, itu pemborosan. Dan pemborosan bagi mereka bukan cuma dosa finansial, tapi juga bentuk kebodohan. Karena itu, setiap kali mereka mengeluarkan uang, mereka selalu bertanya pada diri sendiri, apakah ini membuat aku maju atau hanya membuat aku terlihat kaya? Mental dan nilai hidup orang Tionghoa dalam menabung tidak bisa dilepaskan dari pandangan mereka tentang kehidupan itu sendiri. Menabung bukan hanya tindakan finansial, tapi juga latihan batin dan pembentukan karakter. Mereka belajar sabar, jujur, disiplin, dan tidak mudah tergoda oleh gaya hidup. Mereka tahu kekayaan sejati bukan di seberapa besar uang yang mereka miliki, tapi di seberapa besar kemampuan mereka untuk mengatur dan menghormati uang. Dan itulah mengapa, bahkan ketika mereka memulai dari bawah, mereka bisa membangun imperium ekonomi yang berdiri kukuh hingga generasi berikutnya. Kalau kamu ingin tahu rahasia sebenarnya dari kekayaan orang Tionghoa, bukan yang terlihat di luar, tapi yang mengakar di dalam, maka jawabannya adalah cara mereka berpikir. Mereka tidak berpikir seperti pekerja. Mereka juga tidak berpikir seperti penabung biasa. Mereka berpikir seperti penanam modal, seseorang yang melihat setiap tindakan hari ini sebagai benih untuk masa depan. 1. Mereka tidak menabung, mereka menanam. Menabung bagi mereka bukan sekedar menyimpan uang, tapi menanam uang agar berbuah. Mereka sadar bahwa uang yang hanya disimpan akan layu seperti benih yang tidak pernah ditanam. Makanya, ketika mereka menabung, pikiran mereka bukan berapa yang aku simpan, tapi bagaimana aku bisa menumbuhkan ini. Itulah sebabnya, setiap keputusan keuangan mereka selalu diarahkan untuk menciptakan hasil jangka panjang. Menabung untuk membuka toko kecil, menabung untuk membeli alat produksi, bukan barang mewah. Menabung untuk menyekolahkan anak agar bisa melanjutkan bisnis keluarga. Mereka tahu, uang yang berputar dalam usaha jauh lebih kuat daripada uang yang tertidur di rekening. Filosofi sederhana ini yang menjadi pembeda besar. Orang biasa menabung untuk menghindari resiko. Orang Tionghoa menabung untuk menciptakan peluang. 2. Setiap uang punya misi. Bagi mereka, uang tidak pernah netral. Setiap lembar uang harus punya tujuan,
fungsi, dan arah. Uang tanpa misi hanya akan hilang dalam godaan sesaat. Karena itu, mereka memperlakukan uang dengan penuh hormat. Bukan disembah, tapi juga tidak disepelekan. Mereka tahu bahwa uang adalah energi yang mengikuti disiplin siapa yang memegangnya. Kalau kamu boros, uang menjauh. Kalau kamu cerdas dan sabar, uang mendekat. Itu sebabnya mereka mencatat, menghitung, dan memantau setiap pengeluaran bukan karena pelit, tapi karena mereka ingin tahu kemana energi hidup mereka mengalir. Mereka sadar, cara seseorang mengatur uang adalah cermin dari bagaimana ia mengatur hidup. Mereka berpikir dalam skala dekade, bukan minggu. Orang Tionghoa tidak berpikir dalam jangka pendek. Mereka tidak menilai hasil dari 1 bulan kerja, tapi dari 10 tahun perjuangan. Mereka tidak menuntut hasil cepat, tapi membangun sistem yang perlahan menghasilkan stabilitas. Inilah yang membuat mereka tahan terhadap tekanan. Mereka tidak panik saat ekonomi turun, karena mereka sudah menyiapkan pondasi bertahun-tahun sebelumnya. Sementara banyak orang baru berpikir menabung ketika krisis datang, mereka sudah hidup dalam pola itu sejak muda. Bagi mereka, kekayaan sejati adalah kestabilan. Kemampuan untuk tidur dengan tenang meski dunia di luar sedang kacau. Dan kestabilan itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang berpikir panjang, bukan yang hidup dari gaji ke gaji. Mereka tidak mencari untung, tapi mencari sistem. Orang Tionghoa tidak mengejar uang secara langsung. Mereka membangun sistem yang membuat uang datang dengan sendirinya. Mereka tahu, kalau kamu terus-menerus bekerja untuk uang, kamu akan lelah. Tapi kalau kamu menciptakan sistem, bisnis, aset, jaringan, maka uanglah yang akan bekerja untukmu. Sistem ini mereka bangun pelan-pelan. Mulai dari usaha kecil yang mereka rawat dengan disiplin. Dari jaringan teman dan keluarga yang saling mendukung. Dari kebiasaan mencatat dan menata keuangan sejak awal. Mereka tidak butuh hasil besar dalam semalam, karena mereka tahu sistem yang benar pasti berbuah besar di kemudian hari. Mereka seperti petani yang sabar, menyiram, merawat, menunggu musim, dan baru memanen saat waktunya tiba. Dan ketika orang lain masih mencari pekerjaan baru, mereka sudah menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Keberhasilan bukan soal nasib, tapi ritual harian. Kamu mungkin melihat mereka sukses, tapi tidak melihat ritual kecil yang mereka lakukan setiap hari. Mencatat pengeluaran sekecil apapun. Menabung bahkan dari uang receh. Bangun lebih pagi, membuka toko lebih awal. Tidak menunda-nunda pekerjaan, menolak gaya hidup pamer. Kebiasaan sederhana ini yang akhirnya membentuk mental baja. Mereka tidak menunggu motivasi, mereka mengandalkan disiplin. Karena mereka tahu, disiplin kecil yang diulang setiap hari lebih kuat daripada semangat besar yang muncul sesekali. Bagi mereka, menabung bukan tindakan sesekali. Itu adalah gaya hidup spiritual, latihan untuk menundukkan ego dan mempersiapkan masa depan. Dan karena mereka menjalaninya dengan ikhlas dan teratur, hasilnya terlihat luar biasa di mata dunia. Mereka melihat hidup sebagai ladang investasi. Setiap hubungan, setiap pengalaman, bahkan setiap kesulitan, bagi mereka semua itu adalah investasi. Mereka tidak mudah mengeluh karena tahu penderitaan hari ini bisa jadi modal kebijaksanaan esok hari. Mereka menghargai waktu karena sadar waktu adalah aset paling mahal. Mereka menganggap diri mereka sendiri sebagai aset terbesar. Maka setiap hari digunakan untuk memperbaiki diri, memperluas wawasan, dan memperkuat karakter. Karena mereka tahu, uang akan mengikuti kualitas manusia yang memegangnya. Jadi ketika kamu melihat orang Tionghoa sukses, jangan hanya iri pada hasilnya, tapi perhatikan bagaimana mereka membangun dirinya. Mereka menabung bukan hanya di bank, tapi di diri mereka sendiri. Kekayaan adalah efek samping dari kehidupan yang teratur. Bagi mereka kekayaan bukan tujuan utama, tapi itu hanyalah konsekuensi dari hidup yang disiplin, sederhana dan penuh arah. Mereka tidak mencari kekayaan untuk pamer, tapi untuk memastikan keluarga mereka aman, anak-anak mereka punya masa depan, dan mereka bisa membantu orang lain. Mereka tidak sekedar ingin kaya, tapi ingin bermakna. Karena mereka tahu, uang yang banyak tanpa ketenangan hati hanyalah beban. Mereka lebih memilih hidup yang teratur, punya cadangan, punya sistem, dan bisa tidur nyenyak setiap malam. Itulah puncak kebebasan yang sebenarnya, bukan kekayaan yang mencolok, tapi ketenangan yang tidak bisa dibeli.
Pada akhirnya belajar menabung seperti orang Tionghoa bukan soal seberapa banyak kamu punya, tapi bagaimana kamu berpikir tentang uang dan hidup. Mereka menanam bukan menimbun. Mereka membangun bukan mengejar. Dan yang terpenting, mereka hidup dengan arah, bukan sekedar mengalir tanpa tujuan. Jika kamu ingin terus belajar bagaimana berpikir logis dan bijak dalam menghadapi hidup, seperti cara orang bijak, bukan orang reaktif, maka pastikan kamu berlangganan channel Logika Hati. Karena di sana kita tidak sekedar bicara tentang uang, tapi tentang cara berpikir yang membuat hidup jadi lebih dalam, lebih damai, dan lebih bermakna.